Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas profil tentang Yuni Shara. Memiliki nama asli Wahyu Setianing Budi. Lahir di Malang. Adalah penyanyi asal Indonesia. Kelahiran 3 Juni 1972. Ia adalah kakak kandung dari Krisdayanti. Saat ini bersama dengan Nina Tamam, Iga Mawarni, Rika Ruslan, dan Andin, Yuni bergabung kelompok vokal dengan nama 5 Wanita. Awal rekaman, sejak kecil Yuni senang menyanyi. Ia sering mengikuti lomba sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ketika SMP, Yuni hijrah ke Jakarta. Kesempatan datang tahun 1987 saat Yuni masih SMA, dengan mengikuti festival bintang radio dan televisi yang mengikut sertakan remaja yang berusia 15 tahun ini. Yuni meraih juara 2 berkat lagu keroncong hasil didikan ayahnya. 2 tahun kemudian Yuni mengikuti lagi festival yang sama dan meraih juara 1. Yuni pun mendapat tawaran rekaman bersama penyanyi lain yang tergabung dalam Billboard All Star. Album perdana berjudul Kasmaran tahun 1991-92. Album pertama Yuni berjudul Kasmaran yang melejitkan lagu Jatuh Cinta Lagi. Album ini tidak begitu meledak tapi membuat Yuni lumayan dikenal. Pada tahun yang sama, Yuni mengikuti North Sea Jazz Festival di Belanda sebagai backing vokal Baskara Band bersama Irma Jun. Irma Jun adalah penyanyi dari Indonesia yang terkenal di era 80-90-an. Seorang penyanyi yang membuat orang menyukainya karena memiliki suara yang tinggi, khas dengan teknik yang prima. Pada tahun berikutnya, Yuni merilis album mini perdana sekaligus album keduanya yang berjudul Hilang Permataku, yang berisikan lagu-lagu daur ulang. Album recycle pertama tersebut meledak di pasaran. Pada tahun yang sama, Yuni mencoba lagi mengeluarkan album ketiga bertajuk Salah Tingkah. Album ini tidak memuat lagu-lagu lama, melainkan lagu baru. Sayangnya album ini terbilang gagal di pasaran, padahal lagu baru yang dibawakannya diciptakan oleh Katon Bagaskara. Kemudian pada tahun 1994, Yuni muncul lagi dengan album Aku Percaya, yang masih menyajikan lagu-lagu baru yang sayangnya juga tidak begitu berhasil di pasaran. Karirnya memuncak saat album Mengapa Tiada Maaf dirilis tahun 1996. Album ini dalam satu minggu pertama terjual 150.000 kopi, serta mendapat 4 platinum dari BASF. Pada tahun yang sama, Yuni mengeluarkan album soundtrack serial Silat, Kembalinya Pendekar Pemana Raja Wali, dan kembali memperoleh 3 buah platinum dari BASF, serta terjual 500.000 kopi dalam 6 minggu pertama. Jadi selama tahun 1996, Yuni meraih 7 platinum dari BASF. Masih pada tahun yang sama, Yuni merilis album Sebelum Engkau Pergi dan terjual 170.000 kopi 1 bulan pertama dirilis. Yuni merilis album recycle terbaru pada tahun 1997 yang bertajuk Desember Kelabu. Desember Kelabu merupakan sebuah album musik kedua karya penyanyi berkebangsaan Indonesia di era 80-an, Maharani Kahar, sekaligus sebelum perdananya dengan nama panggung Maharani Kahar. Yang mengandalkan lagu lama bertajuk sama yang sebelumnya dipopulerkan oleh Maharani Kahar. Maharani Kahara atau Sri Maharani Kahara adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia yang eksis di era 80-an. Maharani adalah penyanyi asli dari salah satu evergreen Indonesia karya Arianto, Desember Kelabu. Pada tahun 1998, Yuni meluncurkan album barunya yang berjudul Pelangi. 1 tahun berikutnya, Yuni membentuk grup 3 bidadari bersama Paramita Rusady dan Desi Ratnasari yang tidak bertahan lama. Grup ini hanya sempat menurunkan single dan album kompilasi Kidung yang dirilis pada tahun tersebut. Di albumnya, mereka menyanyikan kembali lagu Kidung yang dulu dipopulerkan oleh Chrisye. Album berikutnya dirilis tahun 2000 dengan judul Janji Sepasang Merpati. Pada tahun 2001, Yuni meluncurkan album original soundtrack Meteor Garden yang menghadirkan versi Indonesia dari lagu Ni Auto Ai, yakni lagu Cinta Yang Kumau. Rilis bertepatan dengan demam serial Meteor Garden ini dibintangi F4 yang kala itu tengah melanda Indonesia. F4 adalah sebuah kelompok penyanyi dari Taiwan yang beranggotakan Jerian, Vicky Zhou, Kenzu, dan Vanessa Wu. Mereka pertama kali dikenal lewat serial drama tersebut sekitar tahun 2001. Pada tahun berikutnya, Yuni mengeluarkan album pop terbaru bertitel Isi Hati, disusul tahun 2004 album Belayan Sayang yang menjagokan lagu lama milik Bing Slamet, Belayan Sayang.
Setelah 5 tahun vakum, Yuni mengeluarkan album 35 yang dirilis bersamaan dengan sebuah buku tentang dirinya, 35 Cangkir Kopi Yuni Shara pada ulang tahun Yuni yang ke-35, tanggal 3 Juni tahun 2007. Ditulis oleh Tamara Geraldine yang berkolaborasi dengan Darwis Triadi. Di antara 9 lagu yang diusung Yuni, hanya terdapat satu lagu baru yang berjudul Sepi. Lagu tersebut diciptakan musisi Melly Goeslaw bersama dengan Rika Ruslan, Nina Tamam Andin, dan Iga Mewarni yang membentuk kelompok vokal beranggotakan 5 orang wanita. Lagu-lagu hits karya 2 tahun berikutnya, Yuni mengeluarkan album Recycle terbaru berjudul Lagu-lagu hits karya Is Haryanto dan James F. Sunda. Sesuai judulnya, album ini memuat lagu-lagu terbaik karya musisi tersebut. Pada tahun yang sama, Yuni juga mengeluarkan album terbaru yang merupakan album terakhirnya sejauh ini, yakni Jalan Terbaik. Tahun 2011, Yuni bersama adiknya Krisdayanti serta Is Dalia membentuk grup yang tidak dinamai dan merilis single Recycle Nurlela yang dulu dipopulerkan oleh Rumpis. Rumpis adalah grup vokal Indonesia pada akhir era 80-an dan awal 90-an. Grup ini beranggotakan 4 orang penyanyi yang terkenal pada masa itu, Vina Panduwinata, Malida, Tri Utami, dan Atik Sibi. Pada tahun 2014, Yuni kembali menelurkan album Tuhan Jagakan Dia dengan lagu andalan berjudul Sam. Yuni menikah dengan Raymond Mante pada tahun 1993 dan hanya bertahan sekitar 4 bulan. Alumni jurusan Keuangan dan Perbankan Universitas Borobudur Jakarta angkatan 91 ini kemudian menikah dengan pengusaha Henry Siaan. Sudah beranak 2 yang juga mantan suami artis dan penyanyi Nur Afni Oktavia. Pernikahan mereka seakan mendapat cobaan sejak awal. Selain berselisih usia 15 tahun, mereka juga mempunyai keyakinan yang berbeda. Hal itu pula yang membuat pernikahan mereka tidak berpayung hukum selama 5 tahun. Keduanya menikah di bawah tangan sejak tahun 1997. Dan baru pada tanggal 7 Agustus 2002 pernikahan mereka disahkan di Perth, Australia. 4 hari kemudian pasangan ini mendaftarkan pernikahannya di Indonesia. Baru sekejap kebahagiaan bersama sang buah hati dikecap pada bulan Februari tahun 2007. Henry malah harus mendekam di penjara lantaran terkait dugaan korupsi atas pengadaan alat komunikasi dan jaringan komunikasi untuk detasemen 88. Perbuatan tersebut diperkirakan merugikan negara 7 miliar pada tanggal 21 Mei 2008, Yuni mengajukan gugatan cerai terhadap Henry. Pada tanggal 17 Juni tahun 2008, Yuni resmi bercerai dari Henry. Setelah Yuni menyandang status janda untuk yang kedua kali, Yuni pernah digosipkan nikah siri dengan salah satu anggota legislatif. Namun berita ini tak terbukti kebenarannya. Kemudian Yuni pernah dekat dengan presenter muda Raffi Ahmad yang lebih muda 15 tahun daripada Yuni. Namun akhirnya hubungan ini putus beberapa saat. Yuni pernah membintangi film yang berjudul Rumah Tanpa Jendela, berperan sebagai Bude Asih. Itu saja profil dari beliau. Semoga Anda suka. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.